Tak jarang perasaan muncul untuk dia yang tadinya selalu ada, jadi berharap untuk saling menjaga. Entah itu platonik atau romantik, aku selalu bersyukur akan keberadaanmu di sisiku. Halo semuanya. Kembali lagi bersama background kita yang keren ini. Luar biasa ya, bersama Baby Tasya di Siniar Pembatas Kertas. Yeay. Jadi makasih banyak kalau ya, karena kan kita tuh suka random tiba-tiba menulis sesuatu di story gitu kan. Iya. Dan ternyata tanggapan kalian tuh kayak rame. Gue Rame rasa apa ya, banget. kayak berlomba-lomba pengen curcol gitu loh. Iya, sama- karena mereka tuh udah lihat ada curhatannya dibacain Yang karena lolos waktu itu kan. sebenarnya. Jadi kayak gue juga pengen dong dibacain. Jadi makasih gitu. banget buat antusiasme kalian. Dan hari ini kita akan bacain beberapa DM dan cerita-cerita yang kalian udah kirimin ke kita di Siniar Pembatas Kertas. Iya. Temanya apa nih? Sebenarnya temanya juga dapetnya dari DM juga sih. Oh, jadi ada yang Sebenarnya DM. kita ngide dari ya, mana bener sih? Ada yang Kita ngide DM dari terus kita angkat topiknya terus pada cerita gitu. Iya betul. Menarik sih menurut aku. Bukan cerita sih, pada curcol kalau gue lihat. Iya. Jadi temanya itu adalah sahabat jadi cinta. Uhuhu. Kita Sering bacain. terjadi ini ya juga di Iya. kota-kota besar ya. Kadang sering terjadi, tapi kadang juga terjebak di gua cinta nggak sih gitu. Kayak, Karena kan Iya, kadang tuh udah orang sahabatan lama, bingung membedakan. Misalnya lu udah lama nih sama ikrip banget. temen lu itu akan bingung membedakan di saat perasaan lu itu platonik, Sayangnya tuh apa? platonik atau romantik. Hmm. Apakah itu sebagai temen yang udah nyaman banget? Karena kan kalau dipikir-pikir mungkin sama ya, kayak lu nyaman, lu nggak mau dia terluka, Iya, perhatian lu senang, juga iya pasti. perhatian, lu senang habis waktu sama dia. Tapi itu Fun. faktor-faktor itu tuh bisa ditemukan di teman dan juga pasangan. Jadi kadang tuh orang tertukar gitu. Tukar gitu. Sekarang juga kalaupun ya friendzone sih jatuhnya ya, yang kayak nyaman, pengen lebih tapi takut malah kehilangan. Oh iya benar, itu sering banget sih. Iya, sebelum kita baca curhatan panjang-panjang itu, kita ini yang respon-respon pendek-pendek dulu. Yang kan gue Oke. pertanyaannya, pernah ngalamin sahabat jadi cinta gitu kan? Berapa banyak yang pernah, Aduh. berapa banyak yang belum? Ada yang nggak pernah sih? Ya ada yang nggak pernah, Pernah. tapi endingnya nggak enak. Sebetulnya rata-rata sih banyak yang pernah ya, tapi ada juga nih yang bilang nih belum pernah karena dari awal kenalan selalu memilah ini hubungan kedepannya mau dijadiin apa. Keren sih. Jadi lo tuh, Tapi ada sih emang gue Ada. temen yang kayak gitu. Jadi Iya. dia tuh kayak prinsipnya nggak mau pacaran sama teman. teman-teman. Jadi emang dari awal deket udah jelas nih apakah ini deketinnya sebagai teman atau deketin emang buat gebetan. ya gitu. ada yang kayak gitu, ada banget. Nggak muat kalau ketik di sini gimana lu tuh teleponan. Males banget. Gak ngerti. Mungkin dia lagi mencari teman. Ada juga yang pernah koma. Udah gitu doang. Komanya apa? Komanya kenapa lu taruh koma gitu loh maksud Gara-gara gue. lu cinta sama sahabat lu jadi koma. Pernah Garing banget gue. Iya garing. Dijadiin pelampiasan dia putus sama mantannya. Aku jadi tempat curhatnya dia, malah nyaman. Sering juga. Habis putus curhat sama temen. Iya. Terus temen lu kayak biasa nih kayak gini, disakitin gini-gini. Terus temennya kayak gini. Coba kalau misalnya gue cowok itu, gue nggak mungkin nyanyain lu. Gila, gue nggak akan lah nyakitin kayak gitu. Itu mah cowok apaan? Terus dia jadi mikir, gila ya kok. Ada Gue yang disia-siain sama itu, tapi kok di sini ada yang bilang nggak akan menyakiti gue. Baper, itu sering tuh. sering. Dan maksudnya biasanya kita tuh akan cerita ke sahabat tuh gara-gara kan Butuh istilahnya ini dari nggak sih? zaman kita PDKT sama pasangan kita itu Oh, dia udah tahu gimana- jadi perjalanan gimana, tuh bener, tahu bener. gitu, jadi kayak ya udah sampai ujung-ujungnya
curhat putus pun ya sama dia lagi gitu yang udah Terus tahu. biasanya kayak gitu tuh udah menunggu-nunggu nih. Iya. Kalau di FTV atau Kapan lo drakor gitu putus? ya. Gitu. Pas putus, yes, wah. Pernah tahun 2007 sampai 2012 udah rencana nikah juga, cuman putus karena dia lebih disayang sama Allah. Sering banget. Oh, Cukup sekali aja, nggak lagi-lagi. kenapa Lama ya. tuh? Menurut lo kenapa? Kenapa nggak orang ada yang menyesal dari sahabat? Karena biasa kalau misalnya dengan sahabat ya, di saat kalau misalnya itu berhasil, lu itu akan seneng banget. Seneng, ya. Karena lu bisa menemukan lover, best friend itu di dalam satu orang. Iya, Tapi kalau lu kehilangan dua-duanya juga. iya. Dua sosok itu. Bener sih. Jadi tuh ya tergantung sih. Maksudnya Tapi kalau ada yang bilang emang kemungkinannya dikit ya kalau misalnya lu dari ya sahabat 50-50 sih. cinta balik ke sahabat lagi. Menurut gue masih bisa. Mungkin ya. Ya tergantung Masih permasalahannya bisa. apa nih. Iya, Mungkin tergantung masalahnya sih. Kalau si misalnya kakak yang merasa ngirim ini boleh elaborate selanjutnya. Kenapa lu jadi ini? menurut gue bisa kalau misalnya kayak pas hubungannya berakhir tuh kayak nyadar ya kayaknya kita emang cocoknya jadi sahabat ya bisa. Iya, Yang emang dua pernah, kesepakatan bersama juga kayak ya. gitu juga Kayaknya banyak kayak kayaknya setelah nggak jadi work pacaran gitu. kok aneh gitu ya. Karena Iya. udah terbiasa berteman itu juga sering. Iya. Ya gitu deh, kalau cowok cewek sahabatan tuh nggak mungkin kalau nggak merasa saling jatuh cinta. Menurut lo, mungkin nggak ada persahabatan antara cewek dan cowok yang benar-benar murni persahabatan? Ada. Menurut gue juga ada. Asal nggak seintens itu, ngerti nggak? Tapi gue ada sih temen gue yang bener-bener dia kayak 911 call-nya gue. Dari dulu gue kenal sama dia dari TK sih sampai sekarang. Iya, tapi kan lu nggak mungkin chat-chat mulu Enggak gitu sih, kan. enggak. Maksudnya pasti ada. Tapi kalau di saat gue occasion butuh tertentu, pasti dia iya ada. kan? Tapi bukan yang intens banget chat Iya, gimana. nggak mungkin. Maksudnya ya Enggak. gitu, pasti membatasi Sahabat juga. tuh juga ada porsinya sih. Ada Maksudnya lu porsinya. meskipun lu nggak chat tiap hari ya bukan berarti dia bukan sahabat lu. Iya, jadi gitu. Bisa, Kalau abatan misalnya lawan udah jenis tuh bisa. intens gitu sih ya. Iya, itu bukan sahabat. Itu mengarahnya udah PDKT. gitu sih. Gitu ya. Jadi kalian yang sahabatan tapi chat tiap hari tuh Itu boleh mulai dipertanyakan ya. ditanyakan. Maksudnya apa? Maksudnya tuh apa? Tanyain ke dia, kita tuh apa sih? Gitu. Pernah. Tapi pas putus malah jaga jarak dan saling menjauh. Kalau tahu endingnya begini, gue nggak mau dulu jadi pacar. Gue Iya. ada sih. Lu pernah kayak gitu? Maksudnya dalam konteksnya yang kayak setelah dijalani dan setelah lihat endingnya, gue berharap lebih baik dari awal kita Gak usah kayak gini daripada menjalani ending yang kayak gitu. Dia tahu kenapa sih? Nah, meskipun dalam hati maksudnya kontra juga sih, dalam hati juga gue kayak ya gue bersyukur gue pernah kenal lu, gue pernah menjalani semua ini sama lu, tapi dalam hati gue juga aduh kalau gue bisa milih lebih baik gue nggak usah Memulai. mengalami semua ini gitu, ini gue sama dari awal. Kalau ujian Relatable berakhir, sih. Bener, berakhir tidak tuh usah biasa kita mulai. yang pahit nih, biasa kayak gini. Iya. Yang berakhir yang pahit banget sampai lu mikir kayak gitu. Pernahnya cinta jadi sahabat. Gimana tuh orang sahabat jadi cinta, dia cinta jadi sahabat? Ya bisa. Jarang tapi biasanya kan. Bisa, soalnya kan maksudnya nggak semua mantan itu dibuang Bener-bener. gitu aja. Karena ya. Tapi gue iya. juga setuju dengan hal yang kayak gini. Maksudnya gini loh, kan kita menjalani hubungan sama orang kan atas dasar sayang gitu ya, perasaan gitu ya. Dan kenapa ketika itu berakhir jadi dua orang yang jadinya nggak kenal sama lain. Benar. Itu yang bikin gue ngapain Banyak kita faktor saling sih. sayang kalau ujung-ujungnya kita jadi dua orang yang tidak mengenal. Terus Mendingan maksudnya bukan jadi sahabat sih, jatuhnya tuh tetap, iya tetap berhubungan mutual baik gitu ya. Gue harap sih Atau kayak tetap misalnya punya yang baru tuh kayak di filter gitu. Oh iya lu dapet dia ya, oh iya bagus tuh bagus. Misalnya. bener. Iya jarang sih, gue jarang sih. Tapi gue tim yang kayak gitu. Pacar lu udah berapa? Maksudnya Banyak aja lu. Pacar pas SMP aja lu. Gaya lu. Lagi ngalamin, mana bentar lagi mau ketemuan setelah sekian lama. Pasti canggung, kadang mikir salah kah? enggak sih. Gak ada yang salah Gak di ada yang perasaan. salah. Sumpah gak ada yang salah sih. Gak ada yang salah di perasaan. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita
kontrol. Apalagi dari sahabat ya. Ya karena tuh perasaan nyaman itu datang begitu saja gitu. Iya. Awalnya deket-deket nggak nyadar, tapi ada satu ketika kita ngelihat dia, kok hari ini beda ya, kok gitu. ada yang celing-celing. Tapi lu pernah sama sahabat? Pernah nggak ya? Enggak sih, enggak sejatuhnya. Cuma gue pernah yang ya flirty lah, gue emang centil kayak. Kok dia menarik ya, cuma enggak dah. Gue pernah sih sama sahabat gue dari dulu juga. Dulu segeng waktu SD. Jadi di satu geng tuh ada cewek ada cowoknya. Itu terus kayak gue tahu sih emang dari dulu gue tuh sempat, bukannya gue suka ya, tapi mungkin di antara semuanya itu gue pernah bertanya-tanya kayak apa ya rasanya pacaran sama dia. Oh ya. Gitu, tapi nggak pernah yang kayak gue benar-benar suka gitu. Tapi ya, akhirnya ternyata seperti dia juga pernah mempertanyakan hal yang sama tentang gue, dan akhirnya kita coba jalani, tapi ternyata emang cocoknya jadi temen aja. Tapi sampai sekarang kayak gue tetap temenan deh. Kayaknya lagi. Karena maksudnya ya gitu kayak yang lu bilang, nggak berantem tapi nggak yang intens, nggak balik ke state awal kita sahabatan, tapi bukan di tahap yang kita berantem juga, ngerti nggak? Dan tetap bermutualan aja, tapi nggak yang kayak dulu pas kita masih sahabatan, gitu banget, ngerti kan? Iya, karena takutnya terjebak lagi dalam perasaan itu. Ya udah, kita bacain cerita yang panjang. Yes. Ada yang curhat panjang lebar, sebenarnya banyak ya, cuma gue secara random memilih dia aja. Oke, aku bacakan dari kita bacain darinya nih. BLB NCA. Bella Bianca. Jadi aku punya temen dari awal kuliah, sering satu kelompok bareng yang akhirnya ngebuat aku pulang pergi sama dia. Yang jalan pulangnya Dan mama aku adalah tipe orang yang jarang banget percaya sama temen aku, tapi sama si cowok ini dia percaya banget, entah kenapa. Kita benar-benar deket, mulai dari sering makan, nonton, atau sekedar jalan keliling kota bareng. Posisinya di situ aku sama dia sama-sama punya pacar. Wow. Tapi LDR. Wadaw. Ih, menarik nih LDR, kita bahas abis ini. Pacar aku dan dia sama-sama kuliahnya di luar kota. Kita sering curhat selama perjalanan pulang atau pergi ke kampus soal pacar kita. Masalah yang kita hadapin atau gimana gitu, dan posisinya di situ kayak teman-teman aku yang lain ngiranya aku sama dia pacaran, padahal emang temen gitu. Aku bangga banget bisa bilang kalau aku sama dia murni temenan, nggak ada bawa perasaan. Beberapa tahun kemudian dia mengirimkan cerita ini ke DM kita. Sampai akhirnya di temen aku ini, si temen aku ini. Gue baca aja siwer. Gue tau lu baca beda-beda baris gitu kan. Sampai akhirnya si temen aku ini ditinggal nikah dan aku pun putus sama pacar aku karena diselingkuh. Episode sebelumnya ini. Kita galau bareng sampai kayak gila berdua gitu. Oke. Itu di tahun ketiga sebelum pandemi, dia nyatain kalau suka aku dan kayak bilang kalau dia beneran gitu, sampai akhirnya ya udah kita jadian. Nggak lama setelah itu pandemi, dia pulang kampung jadi jarang ketemu padahal sebelumnya hampir tiap hari. Dan salah paham itu mulai bikin hubungan jadi nggak enak. Dan akhirnya ya udah putus padahal baru 6 bulan jadian. Di situ aku ngerasa nggak cuma kehilangan pacar tapi juga temen. Tapi untungnya setelah itu bisa baikan lagi sih, walaupun ya canggung banget, haha. Ya begitulah. Kalau lu punya pacar yang dari sahabat, ya itu pasti sisi negatif dan sisi baiknya itu. Sisi baiknya ya misalnya lu ketemu sama orang yang kalau misalnya lu pacaran kan pasti lu banyak penyesuaian lagi kan. Tapi kalau sama temen yang emang udah caur banget, udah lu kenal banget nih, hopeng banget, maksudnya kayak lu udah tahu sama tahu gitu. Jadi kayak apa adanya. Meskipun tapi menurut gue tetap pasti akan ada sesuatu yang kayak shifting gitu setelah lu pacaran. Tapi core-core-nya kan kayak lu udah tahu gitu. Nah cuman ya itu kalau putus itulah yang jadi masalah. Dari ceritanya dia ini ya, kan maksudnya mereka sama-sama punya pacar, sama-sama LDR. Nih biasa nih yang kunci-kunci overthinking begini. LDR. Nah terus kayak mereka juga sama-sama, yang satu diselingkuhin, yang satu ditinggal nikah, sama-sama punya sakit hati yang sama di saat yang sama. Kayak ya, mereka sebenarnya berbagi beban nasib gitu.
kayak orang ini tuh datang di saat yang tepat, saling tepat gitu. Tapi ternyata orangnya tidak tepat ujung-ujungnya. Benar. Kayak kalau misalnya dilihat dari situasinya mungkin kayak, oh pas banget ya gue sama lu mendapat musibah gitu di saat yang bersamaan dan kayak kita bisa saling menjadi sandaran gitu ya. Tapi ternyata ya gitu mungkin waktunya nggak tepat, mungkin orangnya juga yang nggak tepat. Kayak kita nggak pernah tahu gitu. Siapa tahu lu, ntar gue ngasih harapan lagi anak orang ya. Tapi maksudnya ya you never know gitu. Iya. You never know. Tapi yang jadi poinku maksudnya gitu loh, kayak ya ternyata orang yang datang di waktu yang tepat juga belum tentu dia tepat. Orang yang tepat. Kenapa? Tapi ini sih kayak apa ya? Gua juga relate sih, maksudnya kayak lu akan senang meskipun ya, maksudnya bukannya gue menyumpahin orang kayak hidupnya tersakiti, tapi lu akan senang kalau misalnya lu lagi susah dan lu punya teman yang kayak membuat lu merasa nggak sendirian gitu. Oh ternyata gue nggak kesulitan sendirian loh, ternyata gue ada temennya dan kayak kita bisa jalan bareng nih berdua gitu. Itu tuh kayak menyenangkan menemukan orang yang membuat kita merasa seperti itu. Iya. Tapi semua ada tapinya sih, ya nggak sih? Iya. Sahabat jadi cinta tuh menarik sih kalau berhasil. Kalau berhasil kayak ini teman Semuanya tapi menikah. Iya, semuanya juga kalau berhasil mah menarik ya. Iya. Iya, soalnya bener, soalnya kalau menurut gua cari pasangan itu yang bisa juga dijadikan sahabat. Bener. Jadi kayak sepaket gitu loh. Sepaket. Karena kalau nggak sepaket, sering nggak sih lu melihat kayak misalnya orang ini udah punya pacar, tapi karena dia nggak bisa full terbuka sama si pacar, dia punya sahabat lagi yang untuk cerita yang, dan biasa kalau kayak gitu ujung-ujungnya lu akan kayak membanding-bandingkan gitu nggak sih kayak. Jadi justru peran pasangan itu justru adanya di orang lain. Iya gitu kan, gue juga sering sih maksudnya melihat case-case yang seperti itu. Makanya kalau orang yang bisa menemukan sahabat dan pasangan di satu orang tuh kalian jangan lepaskan. Benar. Jangan lepaskan, semua bisa dibicarakan baik-baik. Iya. Bisa dibicarakan baik-baik ya teman. Kita ada nih cerita kedua. Pendek sih. Dari Kak Rida Miftahul Huda. Wey. Pernah jatuh cinta sama sahabat sendiri dan berujung rusaknya persahabatan karena ternyata hanya cinta searah dan rasa cinta itu membuatnya merasa tidak nyaman. Akhirnya dia pun pergi. Ini juga krusial sih. Benar, karena krusial. Menyatakan cintanya, menyatakan perasaan kita sama sahabat kita aja udah bikin deg-degan gitu kalau misalnya ditolak. Tuh. Karena kita nggak bohong sih, maksudnya perasaan seseorang tuh bisa menjadi beban. Ini beban ini nggak selalu dalam arti yang negatif ya. Maksudnya kalau misalnya orang punya perasaan sama lu, ya otomatis lu akan bertanggung jawab sama hatinya dia. Iya, hatinya dia kan. Dan kayak nggak semua orang punya capability untuk kayak gitu, apalagi untuk orang yang dia nggak berbalas. Iya. Gitu kan. Jadi pasti nggak enak. Apalagi ini sahabatnya sendiri iya, gitu. Pasti lu either lu merasa canggung atau lu merasa bersalah kayak karena gue nggak bisa balas perasaan lu gitu. Iya, jadi lebih baik kita sudahi saja. Iya, Devi ya, karena udah nggak nyaman gitu. Kok kayak gini gimana ya? Apa sebaiknya dipendam aja? Tapi kalau dipendam juga kasihan yang memendam. Iya, serba salah. Salah sih. Makanya karena yang benar itu hanya. Tapi gue sering sih denger yang kayak orang yang kayak ngomong jangan jatuh cinta sama sahabat sendiri, pasti endingnya nggak enak. Ya menurut gue, kita mana tahu ya, mana bisa ngatur ya milih jodoh gue mau ditemunya di sini gitu ya. Kalau bisa milih gitu, gue maunya jodoh gue CEO gimana kan? Iya. Gak bisa juga. Kalau gue dari bayi gue udah tahu jodoh gue siapa, gue kagak usah tuh nyari-nyari yang nggak jelas gitu. Kayak udah gue ketemunya sama dia gitu. Ya gitu. Cinta tuh bisa ditemuin di mana aja, sama siapa aja. Nggak akan tahu jalannya kayak gimana. Kalau misalnya ada yang gagal, misalnya lo sahabat jadi cinta terus gagal, ya itu bukan salah persahabatannya, ya kan? Maksudnya salah perasaannya sama sahabat, ngerti nggak? Bukan sahabatnya yang jadi highlight, tapi ya memang berarti bukan orangnya aja gitu. Iya, jadi jangan kayak menghalang-halangi perasaan cuma gara-gara dia label persahabatan itu. Betul, catat. Keren banget dah. Gila, jam berapa nih? Padahal kita juga
bukan orang yang mantannya paling banyak sedunia juga ya, tapi udah kayak expert banget kita. Gue juga belum punya pengalaman sih. Oh, gitu. Ya lu kan noob. Oke. Jadi itulah cerita Sahabat Jadi Cinta. Kita bacain cerita kalian, kita komen-komenin juga. Semoga senang yang dibacain. Yang nggak dibacain bukan berarti kita nggak baca, tapi kita kadang tuh ada banyak yang jawabannya mirip-mirip gitu loh. Mirip. Jadi kayak kita ambil yang kayak beda-beda biar kayak back insight gitu. Betul, iya. Buat kalian pantengin terus Instagram kita di @siniarpembataskertas karena kita sering banget tuh kayak tiba-tiba di story kasih question box atau apa yang kayak bisa kalian jawab-jawabin gitu loh. Iya, atau kalau butuh pelampiasan. Iya. Gak usah nunggu kita bikin story gitu ya. Langsung aja curhat, aja kayak atau Kak bahas ini dong, gue lagi mumet nih. Ya silakan, kita dengan senang hati karena kita jadi nggak usah mikirin ide. Benar, kita nggak usah mikirin bikin apa hari ini. Ya kalian mau punya cerita, kita jadi nggak usah cerita. Iya, makasih banget loh buat orang kayak gitu. Cerita gue tuh mahal ya sebenarnya. Semenjak gue senior ini aja gue bongkar. Karena lu nggak ada cerita yang menarik lagi nggak sih yang baru? Nggak juga. Oh, nggak juga ya. Gitu. Ya udah, terima kasih ya semuanya pendengar, penonton. Jangan lupa subscribe, share, komen, like juga. Yes, dukung terus channel ini. Dan nantiin terus episode-episode kita selanjutnya. Dah.